Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, di video hari ini kita akan membahas beberapa saham ya. Tetapi ada salah satu saham yang menurut saya selevel BBCA. Nah, saya bukan mengatakan bahwa saham tersebut market capitalization-nya sebesar BCA. Tetapi karena growth-nya cukup bagus dan cukup stabil, maka saham ini layak untuk kita perhatikan. Nah, kira-kira saham apa? Jangan lupa nonton video ini sampai habis ya. Nah, lalu situasi COVID yang lagi mengganas seperti ini, apakah ada saham-saham tertentu yang layak untuk kita perhatikan? Yuk kita langsung mulai. Nah, teman-teman, bagi yang mau mencoba watchlist AG Invest, bisa langsung akses di traktir.id/aginvest ya. Di sana teman-teman juga bisa merequest untuk konsultasi portofolio ataupun untuk mendapatkan stock screener AG Invest. Nah, langsung saja nih bisa akses ke traktir.id. Nah, bagi yang mau bertanya seputar grup premium AG Invest, bisa langsung segera hubungi kami di Telegram @aginvestadmin. Oke? Jangan lupa untuk cek Instagram kami juga ya di aginvest@official. Yuk kita langsung saja mulai. Nah teman-teman, saya akan mulai dari IHSG dulu ya. IHSG ini di tanggal 11 Juni berada di 6095, di mana ada terjadi koreksi sangat kecil 0,2% setelah sekian banyak harinya IHSG rally ya. Nah, jadi kalau menurut saya sekarang IHSG masih ya di kategori sideways sih, belum ada terjadi bullish ataupun terlihat bearish, karena setelah beberapa hari rally, ternyata di tanggal 11 Juni kemarin IHSG sudah mulai kembali sideways atau bahkan terjadi koreksi tipis, oke? Nah, tetapi ada satu hal yang mungkin teman-teman miss out ya. Di tanggal 11 Juni itu ada transaksi sebesar 2 triliun di saham yang berkode H ini ya, EDGE. Yes, dalam satu hari ada transaksi asing membeli saham H ini sebesar 2 triliun. Luar biasa sekali, itu jumlah yang sangat besar teman-teman. Oke, para investor, kita langsung mulai lihat H dari grafiknya dulu ya. H ini sebenarnya perusahaan yang tidak lama baru IPO, tetapi harganya waktu itu sempat mencapai 30.000 karena semenjak IPO sahamnya terus-terusan arah. Nah, lalu mulai membalik arah dan terus-terusan arah, sehingga sempat H ini di kisaran 10.000 lebih ya, cukup dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tetapi di saat Indonesia mulai mempom-pom sektor digital ya, artinya segala saham-saham yang berbau dengan digital mendapatkan sentimen yang sangat baik dan bandar menggunakan momen tersebut untuk menaikkan harga-harganya. Nah, tetapi ingat, saham H ini dibeli oleh asing dan sebesar 2 triliun di pasar nego. Ya teman-teman, ingat, asing membeli saham H. Nah, coba kita harus kaji kembali. Kan saham yang berhubungan dengan internet itu bukan cuma satu ya di Indonesia. Ada saham link, ada saham-saham lainnya. Kenapa mereka memilih untuk membeli H yang padahal baru saja IPO ya? Jadi teman-teman, kita harus mengkaji kembali nih. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini dari berita ya, tercatat investor asing menggunakan broker PT BCA Sekuritas SQ melakukan pembelian sebanyak 1,89 juta lot H. Nah, ini yang kuncinya ya teman-teman, harganya itu di 10.495 per unit. Jadi asing ini belanja di harga 10.400, sedangkan sekarang harga H sudah 21.000 ya. Ini sangat berbeda jauh, artinya mereka sekarang sudah ada floating profit ya, hampir 100% ya teman-teman. Nah, sekarang saya ingin mengajak para investor untuk mengkaji dulu ya situasi seperti ini. Kita mulai dari pihak lokal dulu. Kenapa pihak lokal ya mau atau bersedia menjual sahamnya kepada asing dengan harga 10.495, sedangkan di harga pasar reguler itu 21.000. Ini mereka kan kenapa ini? Pasti ada pertimbangan lainnya kan? Bayangin, saham yang di reguler itu 20.000 atau 21.000, mereka jualnya cuma setengahnya. Kenapa nih kira-kira ya? Lalu teman-teman, kita sekarang pikirkan juga di situasi investor asing. Seperti yang tadi saya bilang, dana 2 triliun ini bukanlah dana yang kecil ya. Dan H ini bukan satu-satunya perusahaan internet provider, ada begitu banyak perusahaan yang berhubungan dengan internet. Kenapa asing memilih H? Itu yang harus kita pikirkan ya. Dari begitu banyak pilihan, H menjadi salah satu pilihan asing untuk disuntik dana sebesar 2 triliun. Nah, jadi saya juga ingin mengajak teman-teman untuk memproses ya informasi ini. Menurut saya, lokal itu pasti mempunyai deal dengan
investor asing baru mereka mau menjual dengan seharga seperti ini 10.495. Mungkin saja contohnya asing tidak diperbolehkan nih untuk cepat-cepat jual, atau mereka ini harus mengelok dana mereka dalam waktu yang cukup panjang ya, supaya menunjukkan bahwa mereka serius mengembangkan perusahaan X. Karena dana 2 triliun ini menurut saya akan sangat kecil kemungkinan untuk dipakai sebagai swing trade ya begitu. Misalnya 6 bulan mereka udah langsung mau jual karena dananya 2 triliun. Nah, jadi teman-teman kita coba mempelajari fundamentalnya. Coba teman-teman lihat dari segi cash, total asset, dan juga total equity. Edge ini bisa tergolong tidak terlalu besar ya. Karena dari segi cash, total asset, dan total equity kita tambahin semua ya 2T lebih. Sehingga kalau berarti tadi dana yang disuntik oleh investor asing sebesar 2T tersebut itu sudah hampir mempunyai sebesar ya 80% dari total perusahaannya Edge ini. Berarti asing sangat serius untuk membeli perusahaan Edge ini. Nah, saya tidak tahu sebelumnya seperti apa Edge, tapi kalau kita lihat Edge ini yang belum ada performance yang sangat jelas ya kalau dari public informationnya. Nah, jadi teman-teman kita sebagai investor retail, kita harus mencoba untuk mengkaji informasi ini nih ya. Yang perlu kita pelajari adalah harga yang dijual ke asing itu adalah sekitar 10 ribuan ya, setengahnya dengan harga sekarang. Lalu kita melihat kenapa asing mau memilih Edge dibanding saham-saham internet lainnya ya, itu pasti ada pertimbangan tersendiri. Dan juga kenapa lokal bersedia untuk menjual sahamnya yang sedangkan di regular itu 20 ribu, tetapi mereka bersedia melepas di harga 10 ribu lebih. Nah, ini kita semua harus proses menjadi satu informasi ini dan melihat. Kalau saya rampungkan ya, ini hanya menurut pendapat saya bahwa kalau saham Edge ini kedepannya akan cukup baik ya, akan cukup prospek. Selama perusahaan ini secara fundamental ada growth, artinya perusahaannya berkembang, bukan saham kosong ya, artinya cuma ada kedok buat ngapain saya tidak tahu, tetapi perusahaan ini jelas sehat. Selama ada growth, equity terus bertambah, revenue bertambah, net profit bertambah, maka saham ini sangat layak untuk teman-teman slow entry kan ya, untuk jangka panjang. Karena memang di Indonesia ini sektor teknologi ini potensinya masih sangat besar. Jadi Edge ini bisa teman-teman perhatikan untuk dipertimbangkan diinvestasikan ke dalam. Oke teman-teman? Nah sekarang yang saya ingin sampaikan adalah bukan Edge yang selevel BCA, tetapi satu saham ini yaitu MTDL ya teman-teman, Metro Data. Kenapa menurut saya saham ini selevel BBCA? Yuk kita perhatikan data ini. Coba kita lihat, ini saya mau compare-comparean dulu ya. Ini data saya ambil dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Saya perbandingkan kuartal satunya, oke? MTDL dan BBCA dari segi profit and loss ya. Coba teman-teman perhatikan, ini saya sudah membandingkannya secara growth. Jadi kalau dari net profit, ini MTDL ada growth yang cukup besar ya, signifikan. Dari 2017 ke 2018 ada 42% increase ya, dari 45 billion ke 64. Jadi 45 ke 64 itu kan 42% dan seterusnya. Kita lihat ada growth yang cukup signifikan dari sisi net profit. Nah, bagaimana dengan BBCA? BBCA kita lihat growth-nya memang stabil ya, dari 5 ke 5,5 ke 6,1 ini secara tahun ke tahun memang ada kenaikan. Tetapi kita lihat kenaikan tersebut juga semakin mengecil ya. Jadi ini artinya apa? Bahwa kalau dari sisi growth, BCA ini memang sudah agak sulit untuk bertumbuh ya. Makin kecil penumbuhan net profitnya. Saya lagi ngomong dari sisi net profit. Tetapi MTDL ini justru masih sangat besar ya. Yang dimana average-nya sekitar 30%. Dan ini karena COVID saja sih, jadi agak kecil. Tetapi di luar itu kita lihat growth-nya MTDL ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan revenue? Kalau kita lihat revenue tidak kalah menarik ya. Ini MTDL dari sisi revenue-nya 2017 itu cuma 2,2 triliun, tetapi di 2021 sudah 3,9 triliun ya, 80% ke atas. Peningkatannya sangat luar biasa. Tetapi kalau kita lihat BCA dari 12,9T ke 16,5. Ya ini kenapa? Karena memang BCA ini dia punya skala sudah sangat besar, sehingga kalau untuk melihat growth yang agresif ini agak sulit. Nah, tetapi kalau kita lihat MTDL, walaupun perusahaannya yang revenue-nya dalam satu kuartal bisa mendapat triliunan ini, growth mereka masih sangat besar. Nah, itu kenapa saya bilang MTDL ini sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Bukan hanya secara
fundamental saham ini menarik ya MTDL. Nanti kita lanjut apalagi yang menarik di saham MTDL ini. Sekarang saya ingin compare dari sisi ratio-rasionya ya. Kita coba perbandingkan. Dari PBV deh. PBV-nya ini kita lihat MTDL pelan-pelan naik ya dari 0,79, 0,8 sampai di 1,21. Nah, tetapi kita lihat BCA ini juga nggak kalah, makin lama makin mahal ya PBV-nya dari 3,41 ke 4,442. Nah, yang menarik adalah BBCA ini PBV-nya itu udah 4 kali, sedangkan MTDL baru 1,21 ya teman-teman. Dan kita tahu sektor teknologi yang masih skala kecil. Sekarang coba teman-teman nanti lihat ya, saham-saham kayak Tebing, Wi-Fi, DCII apalagi ya, Edge itu PBV-nya luar biasa tinggi. Tetapi MTDL yang begitu bagus perusahaan ini yang berfundamental sangat kuat, PBV-nya baru 1,21. Padahal revenue dan net profit mereka sangat luar biasa growth-nya. Sehingga saham ini menurut saya sangat layak untuk teman-teman perhatikan ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih. Dari sisi balance sheet bagaimana? Nah, dari sisi balance sheet kita coba perhatikan MTDL dulu ya. Total equity kita lihat bertumbuh, berarti perusahaan ini sehat. Mereka sebagai owner equity-nya ini atau pemegang sahamnya juga injek dana terus-menerus karena ingin melihat perusahaan ini bertumbuh. Bagaimana dengan cash ini? Mereka di tahun 2021 ini ada excess cash ya, 2 triliun. Bayangin, dari 800 miliar menjadi 2 triliun, ini cash mereka sangat besar. Kita lihat asetnya juga sangat oke ya, dari 3,8 sekarang sudah 6,4 dan terus bertumbuh dari sisi aset. Nah, dan kalau kita lihat dari short term borrowing, ya memang ada peningkatan cukup besar ya, hampir sekitar 1 triliun bertambah dari sisi short termnya. Dan kalau long term ya cukup bertambahnya sekitar 80-an. Nah, sekarang bagaimana dengan BBCA? BBCA kita lihat dong teman-teman. Ini memang skalanya sangat besar, cash mereka sudah sampai belasan, ini 2 digit. Tetapi yang teman-teman perlu perhatikan, cash ini mereka juga ya cash berkurang di tahun 2021. Tetapi ini tidak bisa langsung kita judge apa-apa. Total aset mereka tetap bertambah, berarti sehat. Dan kita lihat total equity-nya juga ada penambahan sebesar sekitar ya 6 triliun lebih. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat MTDL dan BBCA sama-sama sehat dari segi balance sheet dan juga P&L mereka. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari grafiknya mereka. Mirip bukan? Sama-sama bertumbuh ke atas dalam periode yang sangat panjang. Ini tahun 2008 mereka di bawah, tetapi setelah seiring waktu berjalan, saham mereka sama-sama naik cukup agresif. Nah, MTDL sempat amblasnya luar biasa banyak ya di saat COVID. Dari yang harganya sudah 2.000, hilang 50% hampir sisa 1.000. Nah, BCA tidak se-ekstrim itu ya, dari 30.000 lebih tidak sampai 15.000, tetapi ya BCA juga drop cukup luar biasa. Nah, yang menarik adalah MTDL recover-nya sangat cepat. Sekarang mereka sudah di 1.735 ya teman-teman, dan kita lihat BCA juga recover-nya sangat cepat. Sehingga apa? Kedua perusahaan ini menurut saya sangat mirip ya. Fundamentalnya bagus, growth-nya ada, dan mereka terus meningkat. Harganya memang pelan-pelan semakin mahal, tetapi ya itu teman-teman, saham ini prospeknya sangat bagus. Nah, yang perlu saya ingatkan kepada para investor sekalian adalah mereka ini di sektor yang berbeda. BCA itu di perbankan dan MTDL ini di teknologi. Jadi kita tahu kan Indonesia ini sekarang lagi boomingnya ke teknologi. Mereka ini karena COVID juga sih ya, karena COVID di dunia ini semua digitalisasi dipercepat di setiap negara, dan Indonesia salah satunya juga menikmati percepatan tersebut, sehingga mungkin teman-teman menyadari ya sekarang teknologi begitu makin meriak dan MTDL ini sangat diuntungkan juga. Dan saya percaya ke depannya MTDL ini masih besar sekali ruang untuk growth-nya. Jadi teman-teman, sebelum decide untuk menabung di BBCA, bisa pertimbangkan untuk nabung saham di MTDL. Nah, teman-teman nih setelah nonton video ini juga tetap harus melakukan research tambahannya. Apakah MTDL ini layak untuk diinvestasikan secara jangka panjang, oke? Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang situasi di Indonesia, COVID lagi merajalela ya. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan berita-berita di sekitar dari teman-teman sekalian, dari TV, dari sosial media, bahwa memang ada peningkatan secara daily case ya, untuk COVID ini. Nah sekarang di tanggal 11 Juni ini ada 8.000 orang per hari kena COVID. Dan kita lihat kalau dari secara grafik ini sudah mulai naik ke atas ya seperti ini. Kalau bayangin nomor ini terus melanjut ke atas sampai 15.000 atau bahkan break all time high mencapai
20.000 ini sangat mengkhawatirkan bagi negara kita. Kenapa? Karena akan terjadi PSBB ketat lagi, sehingga nanti ekonomi akan terganggu, sehingga nanti saham-saham juga pasti akan terdampaknya. Jadi teman-teman, kita usahain untuk terus menjaga protokol kesehatan supaya curve ini tidak semakin bertambah ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita sekarang sudah tahu ya situasi seperti ini, rumah sakit kan semakin penuh dan akan makin banyak yang berdatangan jika kenaikan kasus COVID semakin meningkat. Nah, kita memang tidak berharap situasi COVID akan semakin parah di Indonesia, tetapi kalau memang seumpamanya ini terus berlanjut, maka ada hal yang perlu kita perhatikan. Sektor rumah sakit mungkin akan mendapat omset yang tinggi ya, karena mereka harus merawat pasien-pasien COVID ini. Nah, ada beberapa saham yang akan saya ajak untuk teman-teman perhatikan. Ada Mika, Silo, PRDA, DGNS, dan SEM. Oke, kita mulai dari Mika dulu. Ini adalah grafik Mika dari 5 tahun terakhir. Kita lihat sebenarnya cukup sideways ya beberapa tahun, dari tahun 2017 sampai ke tahun 2020 ya. Tetapi setelah itu kita melihat Mika ada pertumbuhan. Bagaimana dengan dia punya fundamental atau performance-nya? Coba kita lihat dulu dong ini teman-teman, dari tahun 2019 sebelum COVID, setelah ke 2021 di mana situasi dunia menghadapi COVID ya. Omset mereka melonjak cukup besar dari 183 menjadi 316. Nah, jadi kuncinya apa teman-teman? Jika nanti kalau kuartal kedua sudah keluar laporan keuangan mereka dan mereka bisa membukukan stabil di kisaran 300 yang padahal sebelumnya cuma di 90 ya. Ini menunjukkan kalau Mika ini omsetnya akan semakin lama semakin besar, apalagi kalau pasiennya semakin banyak. Jadi teman-teman bisa memperhatikan di salah satu saham sektor rumah sakit ini ya, yaitu Mika. Nah, dan laporan keuangan mereka juga sangat penting supaya kita bisa tahu situasi saham Mika ini seperti apa, performance atau kinerjanya seperti apa. Lanjut ya teman-teman, sekarang kita ke SEM. Nah, SEM ini harganya sempat amblas ya. COVID semua saham juga amblas, tetapi setelah itu recover dan bahkan sekarang harganya di 520. Bagaimana sih dengan performance mereka? Dulu mereka itu untungnya 4 miliar, bahkan nggak sampai 1 M. Sekarang di 2021, di kuartal pertama yang tahun lalu mereka rugi, sekarang sudah membukukan keuntungan 39 miliar. Ini pertumbuhan yang sangat luar biasa ya. Sekarang kita harus melihat lagi nih, di kuartal kedua apakah mereka akan tetap bertumbuh. Nah, itu adalah kunci buat teman-teman membuat sebuah keputusan apakah memang sektor-sektor atau saham-saham ini akan mendapatkan omset semakin besar jika situasi COVID semakin memburuk. Oke. Berikutnya ada Silo ya, Siloam International Hospital. Nah, ini teman-teman juga lihat sahamnya kalau dari 5 tahun terakhir agak sideways, tetapi setelah COVID ada pertumbuhan di saham ini. Kalau kita lihat dari performance-nya ini yang paling luar biasa, di mana mereka dulu cuma 3 miliar, 2 miliar, sekarang ini satu kuartal mereka di tahun 2021 ya sudah membukukan 144 miliar. Jadi kalau di kuartal kedua yang tahun 2020 mereka rugi dan di kuartal kedua di tahun 2021 mereka untung besar, kembali lagi ini membuktikan bahwa sektor ini atau perusahaan Silo ini mendapatkan keuntungan atau omset tambahan karena mereka perlu merawat pasien-pasien COVID ini. Oke. Berikutnya teman-teman, PRDA ini yang menurut saya cukup spektakuler sekali ya. Biasa di kuartal 1 mereka konsisten cukup low, tetapi di kuartal 1 tahun 2021, Prodia net profitnya sangat luar biasa ya, 159 miliar. Ini karena memang sering sekali orang mulai swab test, rapid, dan macam-macam ya. Mungkin juga orang sering cek darah dan sebagainya, karena memang kesehatan sekarang sangat diperhatikan oleh banyak masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat, kembali lagi nih, kalau kuartal kedua Prodia terus konsisten bertumbuh, bahkan kalau angkanya di sekitar 100-an M ya, yang dimana tahun lalu mereka rugi, teman-teman boleh perhatikan saham yang satu ini ya. Sangat menarik untuk diinvestasikan. Nah, DGNS juga, ini lonjakannya luar biasa dari yang 2 miliar menjadi 22 miliar. Ini berapa banyak ya penumbuhannya. Nah, sekarang kembali lagi, kuncinya kita akan harus memperhatikan di kuartal kedua ini. Kalau di kuartal kedua mereka konsisten semakin besar pertumbuhannya, maka teman-teman tidak perlu khawatir lagi untuk menginvestasikan di saham-saham ini. Kenapa? Karena COVID ini bukan masalah yang 1-2 bulan akan berlalu ya. Ini justru ke depannya masih banyak hal yang perlu kita waspadai dan kita harus memang bersama-sama melawan situasi seperti ini. Jadi dalam waktu 1 tahun ke depan mungkin sektor-sektor ini akan ya diuntungkan dalam situasi ini.
Cuma ingat ya teman-teman ya, kita tetap harus seusaha atau sebaik mungkin untuk menjaga kesehatan supaya bukan hanya sektor farmasi atau kesehatan yang diuntungkan. Kalau misalnya ekonomi buruk kan kita nggak mau ya saham-saham yang lain berjatuhan cuma diuntungkan dengan sektor farmasi atau kesehatan. Kita maunya semua mendapatkan growth. Oke? Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, kira-kira video hari ini sampai di sini dulu ya, sudah banyak yang saya sampaikan. Jangan lupa buat teman-teman ikuti Instagram AJ Invest di ajinvest.official. Di situ teman-teman bisa dapat update seputar saham dan bisa membaca testimoni para investor yang sudah bergabung dengan AJ Invest. Oke? Nah, jangan lupa juga untuk tekan tombol like-nya bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.